Hai, gue Grady. Di video kali ini gue bakal merekomendasikan film horor buatan luar negeri yang sudah gue tonton dan menurut gue kalian juga harus menontonnya. Buat kalian yang ingin menonton rekomendasi film horor buatan Indonesia, bisa klik di atas ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Ini dia rekomendasi film horor buatan luar negeri versi Grady. Yang pertama, Annabelle. Annabelle adalah sebuah film horor yang dirilis di Amerika pada tahun 2014. Film ini adalah prequel dan juga spin-off dari film The Conjuring yang terinspirasi dari sebuah boneka yang nyata yang bernama Annabelle. Film ini memiliki pembukaan yang mirip dengan film The Conjuring. Pada tahun 1968, di mana ada dua wanita muda dan juga satu pemuda menceritakan pengalamannya dan mengatakan kepada paranormal yang bernama Ed dan juga Lorraine Warren yang menceritakan tentang pengalamannya dengan sebuah boneka yang disebut Annabelle itu merupakan boneka berhantu. Film ini memiliki jalan cerita yang lumayan bagus dan ada beberapa scene adegan-adegan yang sangat menyeramkan juga. Selain menyeramkan, mengagetkan, dan juga membuat kita merinding. Didukung dengan musik dan juga latar belakang atau latar tempat yang ada di dalam film ini membuat kita terhanyut pada keseraman film ini. Walaupun keseraman dalam film ini tidak terlalu intens, tapi film ini masih layak untuk kita tonton sampai akhir, serta dapat kita nikmati dari awal sampai akhir film ini. Next. Kedua, Annabelle Creation. Annabelle Creation adalah sebuah film horor Amerika yang dirilis pada tahun 2017. Film ini merupakan prequel dari sebuah film Annabelle juga yang dirilis pada tahun 2014 dan merupakan installment keempat dari series The Conjuring. Film ini menceritakan jauh ke belakang, di mana Annabelle Creation ini menceritakan tentang bagaimana boneka Annabelle ini bisa menjadi sebuah boneka berhantu dan menjadi tempat tinggal iblis jahat yang seperti kita nonton di film Annabelle dan The Conjuring. Secara keseluruhan, Annabelle Creation adalah sebuah film yang wajib ditonton, khususnya bagi kalian para pencinta film horor. Soalnya film prequel ini dilihat lebih baik dan juga lebih menyeramkan dibandingkan film pertama. Unsur horor dan juga teror pada film ini juga membuat kita semakin terhibur, sekaligus membuat kita tidak tenang dan juga tidak nyaman dengan adegan-adegan horor yang ada dalam film ini karena jalan cerita yang dimiliki ini sangat dikemas dengan sangat baik. Selain itu juga pembawaan dalam film ini juga meningkat sehingga meningkatkan suasana keseraman dalam film ini. Selain itu juga film ini memiliki peningkatan juga di sisi musik dan juga latar belakang suasana film ini, sehingga film ini dapat membawa kita ke dalam suasana yang menyeramkan, menakutkan, dan juga disajikan dengan jump scare yang sangat membuat para penonton menjerit berteriak ketakutan. So, gue sangat merekomendasikan film Annabelle Creation ini untuk kalian. Next. Ketiga, Annabelle Comes Home. Annabelle Comes Home adalah sebuah film horor yang dirilis di Amerika pada tahun 2019. Film ini merupakan film yang diangkat dari legenda boneka Annabelle, yang merupakan sequel dari sebuah film Annabelle yang dirilis pada tahun 2014 dan juga Annabelle Creation yang dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang bernama Ed Warren dan juga Lorraine Warren yang akhirnya sepakat untuk meletakkan boneka Annabelle ini di ruang khususnya mereka, di balik sebuah kaca suci dan juga sudah didoakan oleh dan diberkati oleh pendeta. Namun malah suatu hari ada sebuah malapetaka yang datang, yaitu adalah ketika Annabelle membangunkan roh-roh jahat yang berada di dalam ruangan tersebut. Putri dari pasangan ini yaitu adalah Judy Warren dan juga temannya merupakan target dari Annabelle dan juga roh-roh jahat yang berada di dalam ruangan tersebut. Apa kelanjutan dari cerita ini? Kalian nonton saja guys. Menurut gua pribadi, film Annabelle Comes Home ini tidak lebih baik daripada Annabelle Creation, tetapi Annabelle Comes Home ini merupakan film yang lebih bagus daripada Annabelle yang pertama. Untuk Annabelle Comes Home ini memiliki cerita yang lebih fun dibandingkan dengan Annabelle Creation yang memiliki cerita yang lebih dark. Dari sisi humor, film ini dikit sih karena film Annabelle Comes Home ini memiliki jalan cerita yang lebih ringan. Tetapi tetap ada adegan-adegan jumpscare yang menyeramkan dan juga adegan-adegan yang menakutkan. Selain ini, film horor ini merupakan film horor yang tipis, tetapi memiliki banyak jenis setan di dalam film ini. Tidak hanya Annabelle. Film ini bisa dikatakan sebagai film horor keluarga yang bisa dinikmati bersama anak-anak kalian atau juga orang tua kalian. Karena di film ini juga memiliki humor yang lucu sehingga membuat para penontonnya ketawa, tetapi juga tidak meninggalkan ketegangan dalam film ini yang membuat para penonton menjadi tegang dan juga merasa ketakutan dalam menonton film ini. So, gue rekomendasikan ini juga menjadi salah satu film horor yang bisa kalian tonton ya. Keempat, The Conjuring. The Conjuring adalah sebuah film horor Amerika yang dirilis pada tahun 2013 yang diangkat dari kisah nyata yang dialami oleh Warren. Film ini menceritakan tentang investigasi paranormal untuk membantu sebuah keluarga parent yang mengalami kejadian-kejadian mistis
di rumahnya mereka pada tahun 1971. The Conjuring di sini merupakan sebuah film yang menyeramkan dan juga selain itu merupakan film yang digarap dengan sangat baik. Dari tata kamera dan juga suara dalam film ini sudah dapat dikatakan kalau film ini bukanlah film yang dibuat secara main-main. Ibaratnya film ini bukan merupakan film yang ecek-ecek karena mungkin film ini diangkat dari kisah nyata kali ya guys. Terus, selain memanjakan mata, film ini juga memiliki teknik pengambilan gambar yang sangat baik dan mampu meningkatkan tingkat kengerian dan juga kesereman yang diciptakan di dalam film ini. Secara keseluruhan, film ini membuat kita merasa menggelegar di hati dan juga mendebar-debar di hati dan akhirnya membuat kita kepikiran walaupun film ini sudah selesai dan tetap terbawa di dalam otak kita. Maksudnya kita bakal selalu kepikiran gitu sih guys setelah kita menonton film ini. So, kalian juga harus nonton film ini buat kalian para pencinta horor tentunya. Next, kelima, yaitu adalah The Conjuring 2. The Conjuring 2 adalah merupakan film horor Amerika yang dirilis pada tahun 2016. Film ini merupakan sequel dari film The Conjuring yang dirilis pada tahun 2013. Film ini tetap menceritakan tentang sepasang yang melakukan investigasi paranormal, yaitu adalah keluarga Warren. Dan kali ini mereka melakukan investigasi di sebuah keluarga yang berada di Enfield, London, yang tengah dihantui oleh kejadian-kejadian mistis dan juga kejadian-kejadian yang menyeramkan. Film ini merupakan film yang sangat luar biasa, di mana di awal adegan saja kita sudah disajikan dengan ketegangan-ketegangan dan juga kesereman yang berada di dalam film ini, dan nyaris tanpa putus. Setidaknya 30 menit awal penonton harus dihantam dengan kejadian-kejadian yang tidak masuk akal dan juga menyeramkan. Film ini juga tidak hanya mengandalkan sosok hantu yang berada dalam film ini, tetapi juga didukung dengan adegan-adegan yang seperti barang jatuh, barang berpindah, serta perpaduan visual, efek-efek visual dan juga sound yang membuat jantung setiap penontonnya berdebu kencang. Efek pada film ini yang dirangkum dalam 133 menit. 133 menit pada film The Conjuring 2 ini dapat membuat kita menjadi susah tidur. Buat kamu yang tidak terlalu suka horor, tidak disarankan untuk menonton film ini karena film ini dapat membuat para penontonnya agak susah tidur dan akan terus kebayang-bayang adegan-adegan di dalam film ini untuk beberapa saat waktu ke depan, misalnya 3 hari ke depan, 4 hari ke depan. Karena dari pengambilan film ini juga dilakukan secara realistis, di mana adegan-adegan yang ini juga terletak di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti di lorong, di ruang tamu dan lain-lainnya, sehingga tidak disarankan untuk kalian yang tidak menyukai film horor. Next, keenam, It Chapter 1 adalah sebuah film horor Amerika yang dirilis pada tahun 2017. It menceritakan sekelompok anak-anak yang merupakan kelompok dari loser atau pecundang yang berusaha untuk memecahkan misteri hilangnya anak-anak di dalam kota mereka, yaitu adalah kota Derry. Pencarian ini menuntun mereka menjadi pencarian yang sangat mengerikan. Terkuaklah bahwa pelaku dalam kejadian misterius ini adalah yang lain dan tak bukan, yaitu adalah sebuah badut yang bernama Pennywise. Film ini cocok banget buat kalian para pencinta film horor yang sudah menonton film lamanya ataupun yang belum menonton film lamanya. Karena film ini merupakan film yang diangkat dari novel, karena semua para penontonnya bakal merasakan teror dari sebuah badut yang mengerikan ini yang bernama Pennywise ini. Untuk penggambaran tokohnya sendiri, semua tokoh diperankan itu digambarkan dengan secara sangat baik. It berhasil menggambarkan film klasik yang lebih modern dengan pengambilan sinematografi yang lebih cerdas dan juga sangat menarik. Meskipun film ini merupakan film yang diangkat dari novel klasik, namun film ini tidak terkesan ketinggalan zaman ataupun menjadi film yang kuno. Aktor dan aktris dalam film ini juga sangatlah menarik. Mereka mendapatkan karakter mereka dan menjadi karakter yang mereka banget di sini, sehingga It merupakan salah satu film yang cukup menghibur dan dimana juga ditambah dengan visual yang digarap dengan sangat baik. It adalah sebuah film horor yang menampilkan bobot dan penuh pesan pada film ini, dimana seperti pada novelnya. Tidak hanya berfokus pada kesereman pada film, tapi It ini juga menawarkan perjalanan dalam karakter setiap tokoh untuk kita simak. Sehingga buat kalian yang bosan dengan film horor yang serem-serem terus, ini wajib banget buat kalian nonton film It ini. Ketujuh, It Chapter 2. It Chapter 2 adalah sebuah film horor Amerika yang dirilis pada tahun 2019 yang merupakan sequel dari film It yang dirilis pada tahun 2017. It Chapter 2 adalah sebuah film yang menceritakan tentang 27 tahun setelah kejadian di pada film pertama, dan di mana anak-anak kelompok loser club ini atau kelompok pecundang ini sudah beranjak dewasa dan tinggal di luar daerah Derry. Namun ketika seorang anak bernama Mike Hallon
satu-satunya anak yang masih tinggal di daerah Derry, dan dia merasakan adanya tanda akan munculnya Pennywise atau badut yang menyeramkan itu. Kemudian dia langsung menghubungi teman-temannya. Bagaimana keseruan film ini kalian bisa nonton sendiri ya guys. It adalah sebuah film yang tidak hanya menampilkan sebuah film horor, tetapi bagaimana sebuah film horor dan komedi bisa bersatu, bisa kita tonton dalam film It ini. Selain itu, film ini juga masih tetap memperkuat kesereman dalam si tokoh badut ini, sehingga dimana para penonton ini tidak bisa menatap lama badut yang menyeramkan ini, badut Pennywise yang menyeramkan ini. Selain mengandung sedikit komedi, film ini tetap memiliki intensitas keseraman dan ketegangan yang bisa kita dapatkan dalam film ini. Dan para pemain juga terasa sangat in karakter dalam film ini, sehingga membawa film ini semakin hidup dan juga semakin menegangkan. Untuk jump scare-nya sendiri pada film It 2 ini tidaklah terlalu kelihatan atau bahkan hampir tidak ada. Tetapi ketegangan serta kesereman dan juga pengerian dalam film ini tetap bisa kita dapatkan, dan kita dapatkan dengan sangat bagus. Karena film ini didukung dengan latar belakang tempat, suasana, musik, dan juga para pemain tokoh yang sangat baik. So, ini menjadi film rekomendasi gue buat kalian juga. Kalian harus nonton It 2. Itulah rekomendasi film horor buatan luar negeri versi Grady. Kalian boleh tulis di kolom komentar rekomendasi film horor luar negeri versi kalian sendiri. Nanti bakal aku bacain. Kalian juga boleh nulis konten-konten apa lagi yang bisa aku bikin untuk kalian di kolom komentar ya guys. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe channel ini. See you, bye-bye!